dia sakit. Oh, dia lagi sakit. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang pimpin doa? Saya. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat dengan pada kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana kabar kalian? Baik. Apakah ada yang sedang sakit? Ada. Ya, ibu harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kayaknya kalian masih belum semangat nih. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Ibu minta siapa kemarin yang biasa pimpin nyanyi? Ya, silakan. Yang lain berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bila di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang perhatikan slide yang ibu tampilkan. Kalian melihat gambar apa di sini? Orang yang lagi sikat gigi. Nah, kenapa orang sikat gigi? Biar giginya bersih, giginya sehat. Nah, di dalam gigi itu mengandung apa? Di dalam gigi mengandung kalsium. Nah, kalsium itu terletak pada golongan berapa? Dan disebut apa golongan itu? Hari ini kita akan belajar yang namanya golongan 2A yang disebut dengan logam alkali tanah. Di sini Ibu ada menampilkan contohnya ya. Ada gambarnya di sini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mencirikan sifat fisika dan kimia unsur golongan alkali tanah. Kemudian mengklasifikasi manfaat unsur-unsur golongan alkali tanah, berarti mencari manfaatnya. Kemudian menganalisis kelimpahannya, kemudian pembuatan unsur golongannya bagaimana, dan memaparkan hasil identifikasi, berarti kalian nanti akan melakukan presentasi. Dan yang terakhir, memaparkan hasil analisis yang kalian diskusikan. Sebelum kita mulai, Ibu mau kita mengerjakan unit tes terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar. Di sini Ibu menyajikan sebuah gambar. Adalah gambar apa ini? Air sada. Jadi permasalahan kita yang pertama ini tentang air sada. Nah, kemudian yang kedua, gambar apa? Orang yang sedang sakit mah. Jadi permasalahan kedua kita, orang yang sedang sakit mah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita diskusikan secara berkelompok. Nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ayo, mulai dari sekarang. Nah, sekarang Ibu tanya kelompok 1 di mana? Ini kelompok 1, kelompok 2?
lagi teman-teman? Pagi. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan di sebelah kanan saya Venansius Celsus, saya sendiri Taufik Hidayat, di sebelah kiri saya ada Christine Aurelia dan Desiana. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang golongan logam alkali tanah. Dipersilakan untuk Desiana membacakan hasil pembahasan kami. Tercantum dalam golongan alkali tanah apa saja? Ada apa saja? Barium, magnesium, strontium, radium. Ya, jadi ini adalah beberapa unsur yang tergolong dalam logam alkali tanah. Nah, selanjutnya ada kelimpahan di sini. Ada kelimpahan unsur alkali tanah. Nah, di beryllium itu nama mineralnya apa? Beryllium. Kemudian ada magnesium, nama mineralnya? Kemudian kalsium, strontium, barium, dan terakhir radium apa? Sekarang sifat-sifat dari unsur alkali tanah. Di sini ada unsurnya dari Be, Mg, Ca, Sr, kemudian Ba. Sifat fisikanya ada titik didih, titik leleh, kemudian energi ionisasi, jari-jari ion, konfigurasi elektron, kemudian ada keelektronegatifan dan kerapatan. Nah, itu yang tadi sudah kalian bahas, sudah kalian diskusikan. Nah, dari sifat unsur itu bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti mengenai sifat dari unsur logam alkali tanah? Jadi kalian mengerti berdasarkan diskusi kelompok. Selanjutnya ada uji nyala. Nah, uji nyalanya ini beberapa unsur itu diuji nyala. Jadi mereka terlihat sifatnya. Yang pertama ada beryllium. Beryllium itu warnanya apa? Putih. Kemudian magnesium, warnanya putih terang. Lihat kembali AKPD-nya yang sudah kalian isi ya. Kemudian ada kalsium. Kalsium warnanya apa? Tiga merah. Kemudian ada strontium, warnanya merah. Dan terakhir ada barium, warnanya hijau. Jadi masing-masing unsur ini memiliki warna yang berbeda-beda. Selanjutnya ada, tadi kalian kan sudah bahas tentang, kebanyakan ya di kelompok kalian itu membahas tentang masalah yang kedua, yaitu masalah sakit mah. Nah, masalah yang pertama sebenarnya ibu ada menanyakan, yaitu air sada. Nah, ibu jelaskan di sini, air sada itu air yang memiliki sifat sada, ditemukan pada wilayah yang menggunakan air tanah atau air sumur. Jadi di air sumur atau di air tanah itu mengandung air sada. Nah, kemudian di sini kandungannya apa? Kandungannya itu ada deposit garam mineral, ada kapur, kemudian ada kalsium di dalamnya. Nah, kenapa air sada itu bermasalah? Dampak dari air sada itu nih, lihat. Dampaknya itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Kemudian bisa menjadi batu ginjal. Itu kalau kita mengkonsumsi ya. Nah, kalau misalnya tidak dikonsumsi, misalnya pada peralatan rumah tangga, itu bisa membentuk kerak pada pipa air. Jadi pipanya itu jadi tersumbat ketika ada mineral-mineral di dalamnya. Kemudian air juga menjadi keruh. Dan terakhir membuat sabun cuci itu tidak berbuih. Jadi dia menghilangkan sifat buih dari sabun. Nah, itu makanya air sada itu jadi masalah di sini.
Nah, tadi kalian juga ada pertanyaan kan sama temannya, bagaimana pembuatan logam Mg? Nah, pada tahap pertama penambahan CaO ke dalam air laut. Nah, seperti itu reaksinya ya. Kemudian menghasilkan reaksi Mg2+ ditambah OH- menghasilkan MgOH2. Bentuknya padatan. Kemudian tahapan kedua penyaringan dan dilarutkan dalam larutan HCl. Diperolehlah hasilnya itu lelehan dan dielektrolisis. Nah, menghasilkan pada katode itu menghasilkan Mg2+ menjadi padatan Mg, dan terakhir pada anode itu menghasilkan larutan Cl. Jadi endapannya itu Mg itu yang dihasilkan. Nah, ini cara-cara pembuatan logam Mg. Nah, sampai sini kira-kira mengerti tidak? Oke. Sekarang kita buat kesimpulan. Nah, dari setiap kelompok kan sudah berdiskusi. Sekarang Ibu minta kita buat kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Nah, silakan. Siapa yang mau buat kesimpulan? Silakan. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya dari materi kita pada hari ini, logam alkali tanah terdapat pada golongan 2A. Pada identifikasi warnanya logam alkali diperoleh berilium itu berwarna putih, magnesium berwarna putih terang, kalsium berwarna jingga kemerahan, lalu strontium berwarna merah, barium berwarna hijau. Iya. Selanjutnya apa lagi kesimpulannya? Pembuatan logam magnesium diproduksi melalui pengolahan air garam dengan proses DRO. Terbaik pada pembelajaran hari ini itu kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali ya presentasinya ya, mereka sangat kompak dan saling berbagi ini kerjanya, sistem kerjanya. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Apa lagi? Senang ya. Bisa dimengerti. Lebih mudah atau lebih sulit? Apakah kalian mendapatkan pengalaman baru hari ini? Banyak. Karena banyak ya. Karena logam alkali itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi kan susu. Susu itu mengandung logam alkali di tanah. Apa kandungannya tadi? Kalsium. Nah, itu salah satu contohnya. Masih banyak lagi yang harus kalian cari untuk mengetahui apakah kimia itu dekat dengan kehidupan sehari-hari atau tidak ya. Nah, sekarang kita akan melakukan post test. Nah, siapkan HP kalian. Ibu akan kirimkan link post test ke grup kelas. Sudah, berarti berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dulu pembelajaran ini dengan doa. Siapa yang berdoa penutup? Ya, Bu. Ya, Freddy. Silakan Freddy tutup pembelajaran ini dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada kali ini, marilah kita berdoa. Kita angkat dengan tanda doa Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Ibu akhiri pelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya.